Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil. Ibu bapak yang dirahmati Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan karunia, kesehatan, kemampuan kita untuk senantiasa berpikir keras, mencari, mendalami setiap ilmu yang Allah berikan melalui para nabi dan rasul serta para ulama, para alim ulama. Ya, mudah-mudahan setiap ilmu yang didapatkan menjadi bagian kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita menjadi bagian umat beliau, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga bisa berkumpul kelak di yaumil akhir dengan para nabi dan rasul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir Ibu Utik, Pak Rustam Sumarna, guru-guru kita, Bunda Empet, dan sekarang yang harus memimpin moderatornya adalah Pak Haji Rustam Sumarna nih. Tapi Pak Rustam izin sebentar, kita akan sapa dulu nih ilmu apa yang bisa kita dapatkan dari Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi dan tholabul ilmi. Orang yang meningkatkan ibadah dan meningkatkan dalam mencari ilmu, Allah tingkatkan di tempat maqamah mahmuda yang sangat terpuji. Nah, di bulan Ramadan ini bulan yang sangat indah, yang dimuliakan Allah, marilah kita menambah ilmu untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam syariat agama Islam. Kenapa? Mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat Ramadan yang terindah, Ramadan yang terbaik, dan ini bisa menjalankan masuknya kita ke dalam surganya Allah. Kita simak bersama nanti paparan dari Mbak Upik yang pengalamannya sangat luas dalam kesempatan ini, dan kita waktunya juga untuk Mbak Upik sangat sibuk, jadi tolong diperhatikan betul kepada para pendengar, para pengikut Zoom ini, supaya kita bertambah dan bertambah ilmu kita untuk bekal kita hidup di akhirat kelak. Tapi tetap ingat, apabila kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya saya akan serahkan selanjutnya kepada Pak Haji Rustam Sumarna yang akan menjadi moderator untuk kajian di Badak Duha ini. Silakan Pak Haji Rustam. Terima kasih Kang Mo, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bunda Empet yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kami semua di hari Faktur maupun kepada seluruh peserta Zoom ini. Terima kasih Mbak Utik sudah bersedia hadir pada kesempatan pagi ini di bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini Mbak Utik, sahabat saya, sahabat perjalanan saya, akan menyampaikan Ramadan dengan judul Ramadan Masa Kejayaan Islam. Ya. Saya sangat setuju sekali dengan judul itu karena sebetulnya sejarah menunjukkan Ramadan adalah bulan berprestasi. Saya sedikit mencatat di dalam sejarah bahwa prestasi-prestasi besar itu dilahirkan di bulan Ramadan. Ya. Yang pertama tentu saja Perang Badar, ya.
300 orang melawan 1.000 orang, itu di bulan Ramadan. Dan semua tentara Islam dalam kondisi berpuasa. Kemudian perang-perang yang lain di zaman Rasulullah juga banyak dilakukan pada bulan Ramadan. Agak lebih modern sedikit, tentu tidak akan kita lupakan. 17 Agustus tahun 45, itu hari Jumat. Tanggal 9 Ramadan. Kemudian yang fenomenal yang lain tahun 73, itu perang Ramadan, perebutan kembali Sinai dari kaum Yahudi oleh tentara Mesir. Tanggal 6-10, itu juga di bulan Ramadan. Dan pilihan Ramadan itu sangat tepat sekali, sehingga tidak diduga oleh tentara-tentara Israel bahwa Mesir akan menaklukkan Sinai. Ya. Dan jangan lupa penaklukan Andalusia, jatuhnya, terbunuhnya Raja Roderick di Andalusia itu di bulan Ramadan tahun 711 atau bertepatan dengan tahun 92 Hijriah. Ya. Konon kabarnya karya besar Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin diselesaikan di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk generasi milenial. Ya. Saya pengagum pemain NBA, Masya Allah, saya lupa ya, yang justru yang pernah ke Indonesia, mungkin harusnya Kang Mo hafal ini. Ya. Itu justru asal Nigeria, itu mendapatkan poin NBA tertinggi ketika beliau berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang paling terakhir tentu saja pemain Liverpool Mo Salah, justru gol-gol spektakulernya dihasilkan ketika beliau berpuasa. Jadi di bulan Ramadan. Ya. Jadi itu cuma secuil dari bukti-bukti sejarah bahwa Ramadan adalah bulan berprestasi. Memang betul, walaupun hadis ini juga sedang diperdebatkan, tidurnya orang berpuasa itu mendapatkan pahala. Sedang diperdebatkan ini di media sosial ya. Jadi kalau terlalu berpegang pada hadis itu, jangan-jangan bulan berprestasinya tidak tercapai ini ya. Jadi, nah mari kita dengarkan lebih detail dari Mbak Utik. Betulkah Ramadan itu adalah bulan berprestasi atau bulan kejayaan Islam? Monggo Mbak Utik. Namun sebentar, saya walaupun tidak terlalu perlu saya sampaikan biodatanya karena Bapak dan Ibu sudah mengenal beliau. Beliau adalah penulis perjalanan, kemudian beliau juga jurnalis dari salah satu media nasional, yang buat saya adalah sekondan yang sangat menarik ketika melakukan perjalanan menjelajahi jejak-jejak kejayaan Islam. Andalusia, kemudian Aqsa ya Mbak Utik ya, iya, kemudian apalagi banyak tempat-tempat yang buat saya menjadi menarik perjalanan itu karena bersama beliau. Saya serahkan kepada Mbak Utik untuk lebih mendetailkan tentang Ramadan adalah masa kejayaan Islam. Monggo Mbak Utik. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas sekali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah pertemuan kita pertama ya Bapak Ibu di bulan yang mulia ini. Sebuah kehormatan buat saya bisa hadir kembali menyapa Bapak Ibu dan berbagi kisah gitu ya di hari Sabtu yang semoga insya Allah penuh berkah ini. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Rustam yang juga menjadi moderator di pagi ini. Sebuah kehormatan buat saya Pak Rustam bersedia untuk ngobrol berbagi kisah gitu ya pagi ini. Lalu kemudian juga ada Bunda Empet, Masya Allah Bunda. Insya Allah nanti setelah Lebaran ya saya atur agenda untuk ke Bandung untuk bisa bertemu dengan Bunda. Semoga sehat selalu ya Bunda ya. Juga semua teman-teman Bapak Ibu yang sudah berkenan join di pagi ini, semoga Allah curah-curahkan keberkahan dan ridhonya di majelis yang mulia ini.
Baik, hari ini saya diminta untuk sharing tentang Ramadan masa kejayaan Islam. Jadi kalau Mbak barangkali Utik, kan, baik, Mbak Utik, iya Pak disapa Rustam. dulu sahabat kita dari Mesir. Ada Mas Umair. Oh, Masya Allah. Selamat pagi, Ustaz Iya. Umer. Terima kasih sudah bersedia join. Waduh, di Mesir masih subuh ini ya. Masya Ya. Allah. Terima kasih sudah bersedia untuk join. Barangkali kan ini serial kajian Ramadannya Khalifah ini sudah berjalan sejak awal Ramadan gitu ya. Barangkali kalau ustadz-ustadz yang lain, para asatidz yang lain itu sudah memberikan banyak kajian terkait dengan keutamaan Ramadan, kemudian fikih Ramadan dan seterusnya begitu ya. Izinkan saya untuk berbagi kisah tentang apa yang terjadi pada bulan Ramadan di masa kejayaan Islam. Jadi rencananya ini nanti itu akan ada 2 series gitu. Jadi pekan ini sama pekan depan gitu ya. Betul ya Pak Amuh, Mas Dea. Nah, di 2 pekan ini nanti saya akan bercerita tentang Ramadan itu. Tadi kalau Pak Rustam sudah singgung tentang sederet prestasi yang diperoleh umat Islam di bulan Ramadan, itu insya Allah nanti saya akan cerita di pekan depan tuh Pak Rustam. Jadi di hari ini saya akan bercerita dulu tentang bagaimana gembiranya, bagaimana mencengkangkannya, bagaimana parade kesalehan yang ditunjukkan oleh para ulama maupun orang-orang pada masa kejayaan Islam. Baik, kita langsung mulai saja ya. Boleh slide pertama, Mas Dea. Ya, kita mulai dengan sukacita menyambut bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu ini saya mulai dulu gitu ya, bagaimana sejarah itu ada tradisi-tradisi yang bahkan sampai sekarang masih lestari untuk menunjukkan sukacitanya umat Islam menyambut bulan yang sangat mulia ini. Yang pertama tentu kita akan mulainya dari Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Ini mungkin kemarin sudah banyak diulas ya oleh para asatidz gitu, disebutkan oleh ahli sejarah bahwa para salafus saleh itu dulu mempersiapkan diri itu 5 bulan setengah gitu ya sebelum masuk bulan Ramadan. Mereka itu sudah prepare gitu ya, kemudian di bulan Rajab, di bulan Sa'ban gitu diperbanyak puasa, ibadah, amal soleh dan seterusnya. Lalu setelah selesai Ramadan 5,5 bulannya itu mereka berharap lagi untuk segera ketemu Ramadan gitu. Jadi kayaknya tuh hidupnya itu benar-benar untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini gitu. Dengan cara demikian itu mereka itu mampu mempertahankan suasana Ramadan itu selama hampir 1 tahun gitu ya. Pernah juga ada sejarawan yang menuliskan bahwa para sahabat ini menunggu kedatangan Ramadan itu seperti pengantin yang menunggu hari H pernikahannya gitu ya, Masya Allah. Seandainya saja gitu ya kita semua itu bisa mengulang gitu ya perasaan yang dimiliki oleh para sahabat gitu. Menunggu Ramadan itu ibarat menunggu hari H pernikahan kita, alangkah semuanya tentu akan sangat menjaga amal selama 11 bulan sisanya. Lalu kemudian ini saya catat ada beberapa tradisi Bapak Ibu yang saya mau sampaikan yang sampai sekarang ini masih lestari gitu. Yang pertama ini adalah fanus. Fanus ini adalah lentera yang dipasang di jalan-jalanan pada bulan Ramadan. Ini sebenarnya tradisinya ada di Mesir Bapak Ibu. Jadi dimulainya itu pada masa Khalifah Al-Mu'izz di tahun 358 Hijriah. Itu jadi pada waktu itu tuh Khalifah itu mau mengunjungi salah satu salah satu desa gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu kayak safari Ramadan gitu ya. Oh, itu zaman dulu ya. Safari Ramadan gitulah. Itu penduduknya itu tuh menunggu datangnya khalifah itu dengan membawa lentera gitu. Jadi gelapnya malam itu tuh berubah jadi kayak ada 1000 kunang-kunang gitu karena mereka masing-masing bawa lentera. Melihat keindahan itu, kemudian khalifah itu memerintahkan untuk memasang lentera di sepanjang jalan di sepanjang bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang hari-hari ini gitu ya, kebetulan ada Ustadz Omer yang hadir, itu di Mesir itu Ramadannya akan meriah sekali karena lentera-lentera itu terpasang di sudut-sudut kota, di rumah-rumah orang biasa, di perkampungan, kemudian di sentra-sentra bisnis, di jalan-jalan utama gitu ya, meriah sekali gitu dengan kerlap-kerlip lentera ini. Ini sungguh suatu tradisi yang luar biasa panjang gitu ya. Kebayang gitu dimulai di tahun 358 Hijriah dan sekarang kita sudah di 1443 gitu ya. Ini sepanjang itu tapi ternyata masih bisa dipertahankan. Ternyata tidak hanya di Mesir Bapak Ibu, tapi tradisi untuk menyambut kegembiraan Ramadan dengan cahaya gitu ya, itu juga dilakukan oleh para sultan di masa Utsmani. Jadi seperti yang ditulis oleh seorang pengamat sejarah Utsmani gitu ya, namanya Dima Al-Syarif, ini yang saya ambil dari bukunya itu. Jadi pada waktu itu di masa Daulah Utsmani itu mereka itu memasang lampu minyaknya itu kecil-kecil Bapak Ibu, itu ditaruh di
dibentangkan dari satu minaret ke minaret yang lain, dari satu menara masjid ke menara masjid yang lain. Memang pada awalnya itu ini hanya dipasang di masjid-masjid Selatin. Masjid Selatin itu masjid-masjidnya para sultan, karena yang punya minaret kokoh itu 2 minimal, itu tuh memang masjid-masjidnya para sultan. Jadi kayak misalnya Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque, kemudian Masjid Salamini dan masjid-masjid besar lainnya gitu ya pada waktu itu. Tentu juga Hagia Sophia. Nah, ini dipasanglah lampu-lampu kecil gitu ya. Ini tuh dimulai pada masa Sultan Murad ketiga. Itu di sekitar tahun 1500-an gitu ya. Itu orang-orang itu pada senang sekali gitu ya. Mereka itu jadi tahu ketika lampu-lampu itu sudah terpasang, tandanya ini Ramadan telah tiba gitu. Mereka menyambutnya dengan gembira. Saya bisa bayangin pada waktu itu kan belum ada listrik gitu ya. Tentu kota Istanbul belum seterang sekarang gitu. Lalu terus kemudian ada kelip-kelip yang munculnya itu dari masjid gitu. Betul-betul suasana Ramadan itu menghadirkan suasana yang syahdu gitu. Bagaimana cahaya-cahaya itu memang munculnya itu dari rumah-rumah Allah gitu. Cahaya diartikan dalam arti yang sesungguhnya gitu ya, maupun tentu saja cahaya keimanan gitu. Nah, ketika zaman makin modern, lampu-lampu minyak ini diganti oleh lampu-lampu listrik gitu ya, lampu-lampu kecil yang jumlahnya itu ribuan. Bapak Ibu kalau sekarang hari ini bisa datang ke Istanbul atau mungkin bisa lihat gitu ya di YouTube tayangannya, itu lampu-lampu itu dipasang. Terus juga sudah dikasih tulisan-tulisan gitu ya. Tulisan itu biasanya Bismillah, marhaban ya Ramadan, menjelang Lailatul Qadar, nanti juga ditulis Lailatul Qadar gitu. Itu ditaruh di mana-mana gitu ya. Terus mereka juga membuat lampu-lampu itu kemudian menjadi berbentuk seperti mawar, burung, bulan sabit dan seterusnya. Intinya memang kebahagiaan Ramadan itu diwujudkan gitu ya dalam bentuk cahaya-cahaya yang berasal dari rumah-rumah Allah. Masya Allah. Ini kalau di Indonesia sebenarnya juga ada gitu ya, Bapak Ibu. Barangkali kalau zaman dulu itu di kampung-kampung itu ketika menjelang taraweh, kemudian mereka tuh anak-anak ini akan datang ke surau-surau dengan membawa obor gitu ya. Tentu saja karena pada waktu itu belum ada listrik gitu, jadi memang harus bawa obor gitu untuk datang ke surau-surau melaksanakan sholat taraweh. Nah, tradisi ini juga masih dilestarikan sekarang, hanya waktunya dipersingkat gitu ya, udah nggak perlu lagi sekarang ke masjid bawa obor karena nyala jalan sudah terang gitu lampu-lampu di jalanan, tapi hanya dijadikan sebagai bagian dari tradisi seremoni di malam takbiran. Di beberapa daerah itu masih ada gitu ya, orang parade gitu ya, takbiran tuh masih dengan membawa obor gitu. Intinya memang sama gitu ya, jadi memang ingin membuat suasana Ramadan itu malamnya adalah seterang siang gitu. Ini juga yang sebenarnya inspirasi ini datang dari Khalifah Umar bin Khattab ketika memulai sholat-sholat tarawih di Masjid Nabawi pada waktu itu. Beliau memerintahkan untuk menyalakan lentera supaya masjid ini menjadi terang gitu ya. Ibarat kunang-kunang gitu ya. Kalau begitu terang kan kemudian akan banyak yang datang untuk mengerubung. Lalu kemudian juga ada tradisi lain untuk menyambut Ramadan. Ini masih di masa Daulah Utsmani. Namanya itu Tembih Nami gitu ya. Ini bahasa Turki gitu. Jadi pada waktu awal Ramadan itu Sultan itu mengeluarkan surat. Surat ini tuh kemudian diberikan pada banyak orang gitu ya, rakyatnya, orang-orang asing yang datang ke Istanbul, para duta besar dan seterusnya gitu. Jadi isinya itu tentang bahwa sebentar lagi Ramadan ini akan datang gitu ya. Kemudian apa istimewanya bulan Ramadan ini dan bagaimana seharusnya mereka berperilaku di bulan suci ini gitu. Tentu ini membuat yang menerima seneng gitu ya, kayak kita misalnya datang mau berangkat umroh terus sampai di hotelnya terus ada welcoming letter gitu ya dari khalifah itu cuma ditaruh di tempat tidurnya aja gitu ya, selamat datang para tamu Allah atau apa aja kita sudah seneng gitu. Nah ini tuh juga gitu, istana itu mengeluarkan surat yang disebut Tenimbahni ini, kemudian surat-surat itu ditulis dalam bahasa Turki, disampaikan pada orang-orang asing, orang-orang non Muslim juga gitu ya. Mereka akan menerima dengan perasa terhormat dan dihargai, sehingga tidak ada salah paham gitu ya, ketika misalnya nanti di bulan Ramadan itu mereka tidak menghidangkan makanan minuman di siang hari dan seterusnya gitu. Saya membayangkan ini sebenarnya memang sangat hal sederhana barangkali, tapi ini sangat personal karena ini dilakukan
dikeluarkan oleh istana gitu ya, institusi resmi yang menunjukkan bahwa mereka itu memang menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Lalu berikutnya juga ini memang banyak yang tercatat itu dilakukan oleh Daulah Utsmani gitu ya. Sebenarnya barangkali Umayyah juga melakukan, Abbasiyah juga melakukan. Saya menduga Abbasiyah juga lebih meriah gitu ya. Hanya memang ini yang di Utsmani ini tuh ada catatan lengkapnya gitu. Buku-bukunya sampai sekarang itu masih mudah gitu ya kalau kita mau melihat catatan sejarahnya. Ada namanya Pawai Militer Resimen Syuro. Jadi ini mereka itu berangkat dari ibu kota Istanbul, kemudian parade keliling kota gitu ya. Nah, ini parade ini menandai kalau parade syuro ini sudah keluar, resimen syuro ini sudah keluar dari istana, ini tandanya sudah bulan Ramadan gitu ya. Lalu kemudian ini sebenarnya kayak mau sidang isbat gitu Bapak Ibu kalau sekarang gitu ya. Nanti setelah kemudian diputuskan bahwa Ramadan sudah datang, hilal sudah terlihat, lalu kemudian nanti ada kadi atau hakim istana ini nanti akan mengirimkan pemberitahuan resmi gitu ya, pemberitahuan resmi bahwa ini tuh Sya'ban sudah berakhir gitu. Mereka ada tradisi namanya Yaumil Syak gitu. Jadi bulan sudah terlihat, nanti besok kita akan menjalankan puasa Ramadan gitu. Datangnya Ramadan ini dideklarasikan gitu ya oleh namanya itu petugasnya itu namanya telal gitu, itu operator kota gitu ya. Nah, tandanya ketika benar gitu besok kita akan mulai hari ini kita akan memulai sholat tarawih, besok kita akan memulai puasa Ramadan, itu adalah mulai dinyalakannya lampu-lampu yang kita sebut mahya tadi di awal. Jadi ada parade, kemudian mereka melakukan pemeriksaan bulan apakah memang sudah terlihat atau tidak. Ketika hilal sudah terlihat, lalu kemudian Qadi akan mengumumkan bahwa besok sudah datang bulan Ramadan, lalu kemudian mahya atau lampu-lampu ini menyala di masjid-masjid Allah di penjuru kota. Masya Allah, saya bisa membayangkan gitu ya kalau seandainya tradisi ini sebagian masih ada sampai sekarang, tapi tentu tidak semuanya ada. Tapi saya membayangkan begitu sukacitanya masyarakat pada waktu itu menyambut bulan suci Ramadan. Oke, next slide, Mas Dea. Nah, ini yang tercatat kemudian adalah salah satu parade kesalehan yang paling mencolok gitu ya di bulan Ramadan ini adalah membagikan makanan di bulan Ramadan. Tentu saja gitu ya masjid-masjid lebih meriah gitu ya karena adanya sholat tarawih, kemudian kajian-kajian dan seterusnya. Tapi membagikan makanan ini juga menjadi sesuatu yang menarik karena ini memang banyak yang spektakuler Bapak Ibu, dan masih ada tradisi itu yang bahkan sampai hari ini gitu ya. Itu masih dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Ini kita pertama memulainya itu dari masa Rasulullah. Jadi tradisi buka bersama, kalau di sini mungkin disebutnya iftar jama'i gitu ya, itu sudah dimulai sejak zaman Rasulullah. Awalnya itu ada sejumlah delegasi dari kota Taif yang baru masuk Islam gitu ya. Mereka itu memutuskan untuk tinggal sementara selama bulan Ramadan itu di kota Madinah gitu. Jadi barangkali kalau kita itu kayak sekarang pesantren Ramadan gitu ya, mereka itu datang ke sana supaya bisa mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih khusyuk untuk menjalankan bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian Rasulullah itu mengawalinya dengan Bilal, mereka itu mengantarkan sajian berbuka dan sahur pada delegasi dari Taif ini setiap hari. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan sudah dilembagakan gitu. Jadi pada tahun 71 Hijriah itu Khalifah Umar bin Khattab itu mendirikan yang namanya Dar Diyafah. Jadi ini adalah mungkin semacam dapur umum gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini tuh tempat yang didirikan khusus untuk melayani kebutuhan Ramadan umat Islam pada waktu itu. Enggak cuma makan dan minum, tapi segala macam kebutuhan itu disediakan. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh Ramadan barangkali juga sudah pernah merasakan gitu ya, kalau kita datang ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi, itu kita langsung dikasih bingkisan buntelan segede-gede apa. Kalau datangnya masih di awal-awal itu masih bisa dapat sajadah yang bisa disenderin, yang bisa jadi kursi itu gitu ya, selimut, terus ya kalau makanan you name it ya setiap hari gitu dibagikan. Tapi perlengkapan yang memang digunakan untuk itikaf sehari-hari itu memang dibagikan gitu ya, dan perabotannya itu juga nggak kaleng-kaleng gitu ya, sajadahnya juga yang bagus, terus kemudian selimutnya juga beneran gitu ya, dan seterusnya gitu. Saya waktu itu memang sudah di 10 hari terakhir gitu, jadi udah nggak kebagian gitu ya, tapi saya ngelihat gitu jamaah-jamaah yang memang sebulan penuh berada di kota suci ketika bulan Ramadan itu memang pemerintah kerajaan Arab Saudi itu membagikan banyak barang gitu untuk mereka. Nah, barangkali seperti itu tradisi yang dimulai oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab di tahun 71 Hijriah.
Lalu kemudian berikutnya waktu terus berjalan gitu ya, pada masa Daulah Umayyah ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini sangat terkenal sekali ya Bapak Ibu. Apa namanya, salah satu yang paling terkenal adalah bagaimana pada waktu itu sampai pemerintahannya itu tidak bisa menemukan orang yang mau menerima zakat gitu. Alias semua orang udah jadi muzaki gitu ya. Nah ini tuh apa namanya, kisahnya itu sangat menarik sekali gitu. Jadi bagaimana Baitul Mal itu begitu penuh gitu ya, hartanya, kemudian dia dibagikan pada siapa saja. Udah nggak ada lagi yang bisa menerima. Lalu kemudian dicari siapa yang berhutang, dibayarkan semua oleh negara. Setelah nggak ada lagi, dicari apa namanya, siapa pemuda yang mau menikah, dinikahkan, dan seterusnya. Harta itu masih terus ada gitu ya, nggak habis-habis sampai akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memerintahkan berikan biji gandum sebar di atas gunung-gunung supaya tidak ada satupun burung yang kelaparan tidak dapat makan di wilayahnya Umayyah. Masya Allah. Ini sebenarnya spektakuler Bapak Ibu, kebayang ya, nggak cuma manusia gitu ya yang dapat keberkahan di bulan Ramadan, tapi juga sampai binatang pun mendapatkan keberkahan pada masa pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang menarik Bapak Ibu, tradisi ini masih lestari sampai hari ini. Dan bukan lagi di wilayahnya Umayyah di Damaskus pada waktu itu ya, Umar bin Abdul Aziz, tapi ini tuh sampai menyebar di wilayah-wilayah Islam yang ada sampai sekarang itu adalah di Turki. Pada waktu awal musim dingin saya sempat menuliskan, Bapak Ibu yang mengikuti saya di sosial media, jadi pemerintah kota Istanbul itu menganggarkan secara khusus dana untuk ngasih makan kucing. Jadi polisi-polisi kalau di Jakarta mungkin Satpol PP gitu ya, itu ada yang diberi tugas khusus untuk ngasih makan kucing-kucing di jalanan gitu ya. Nah, yang menarik, penduduk-penduduk desa itu masih swadaya mengumpulkan uang untuk menebar biji gandum itu. Jadi kan kalau namanya musim dingin kan apa namanya, tanaman itu banyak ketutup salju gitu ya, dan kebayang kalau saljunya di Turki itu kadang-kadang kalau tebel ya memang tebel banget di wilayah-wilayah pegunungan gitu ya, bisa sampai semata kaki, bahkan bisa sampai sebetis gitu. Nah, ini kan tentu susah buat binatang-binatang untuk cari makanan karena ketutup salju. Nah, ini terus kemudian ditebarlah biji-biji gandum dan biji-bijian di atas salju supaya mereka nggak kesulitan untuk cari makan. Masya Allah. Jadi tradisi Ramadan yang dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz itu bahkan sampai hari ini pun masih lestari, dan tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk makhluk Allah yang lain. Masya Allah. Ini kalau kita merenungkan gitu ya, bagaimana para pemimpin-pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah itu betul-betul tidak hanya mensejahterakan rakyatnya, nggak cuma bisa bikin bingung rakyatnya gitu ya, tapi bahkan binatang, makhluk hidup yang hidup di wilayahnya pun akan mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan. Masya Allah. Lalu berikutnya waktu terus berjalan gitu ya, pada periode berikutnya ini ada di Mesir, ini ada seorang yang bernama Imam Al-Laits bin As-Sa'adah. Nah, itu beliau itu seorang ahli fikih tapi juga kaya raya gitu ya, hartawan gitu. Nah, beliau ini yang memulai tradisi untuk membagikan makanan yang kita sebut sebagai buka bersama gitu ya, kalau di Indonesia itu apa namanya, yang terkenal sebagai bubur Al-Laits. Karena jadi tradisi memasak bubur ini terus kemudian lestari Bapak Ibu sampai hari ini gitu ya. Jadi ada tradisi untuk berbuka puasa itu dengan bubur gitu. Salah satunya itu kalau di Kota Solo itu ada tapi namanya bubur Banjar gitu ya. Aneh juga di Solo tapi namanya bubur Banjar gitu. Nah, itu tuh memang kenapa bubur gitu ya. Pertama itu memang secara makanan barangkali perut itu lebih gampang gitu ya mencerna setelah 14 jam kosong. Lalu kemudian kalau tiba-tiba langsung makan nasi uduk itu pasti juga berat gitu ya. Setelah tentu saja berbuka dengan takjil gitu ya, minum air zam-zam, kemudian makan beberapa butir kurma. Tapi makanan yang pertama disantap adalah bubur. Ini tentu untuk mempersiapkan pencernaan supaya anget dulu gitu ya perutnya, nggak terlalu berat, kenyangnya juga kenyang-kenyang amat sehingga bisa ibadah dulu, selesai tarawih baru nanti akan makan besar. Tradisi makan bubur sebagai pembuka apa namanya untuk berbuka puasa, juga dikenal ya, ada bubur candil, ada bubur kampiun, bahkan juga kemudian kolak itu juga mungkin juga ya turunannya gitu ya. Diversifikasi dari si bubur, tradisi makan bubur di bulan Ramadan ini itu dimulai oleh Imam Al-Laits di Kairo di Mesir. Kebayang ya Bapak Ibu, dari Kairo kolak sampai ke Jakarta, sampai ke Bandung gitu. Nah, tradisi ini Bapak Ibu nggak berhenti gitu memberi makan segitu banyak orang gitu ya, membagikan makan segitu banyak orang, ini masih berlanjut sampai hari ini. Bapak Ibu kalau hari ini ke Kairo itu nggak perlu bawa uang saku banyak-banyak gitu ya, karena buka sahurnya itu bisa terjamin gitu. Jadi ada yang namanya itu Maidatur Rahman
atau hidangan Tuhan. Jadi pada bulan Ramadan ini orang-orang Mesir itu jadi orang-orang yang sangat generous, sangat murah hati gitu. Mereka itu bikin tenda-tenda, tendanya itu bisa sangat panjang, Bapak Ibu. Kalau apa namanya orang-orang yang sangat kaya gitu ya, kita bisa milih gitu, mau makan di mana aja gitu, yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Kita duduk, nanti kita akan dilayani. Makanannya tuh juga bermacam-macam. Tentu dari yang sederhana, yang biasa aja gitu ya, yang bagi-bagi takjil ala kadarnya, sampai yang ada salah satu, ini pernah jadi berita gitu ya, dimuat di Arab News, itu satu tenda itu dalam satu hari itu bisa memotong, menyembelih beberapa ekor sapi. Kebayang kalau satu bulan Ramadan berapa ratus sapi gitu ya yang disembelih oleh si orang kaya ini untuk dibagikan pada siapa saja yang mau makan di situ. Saya ingin sekali gitu ya, semoga Allah izinkan, yuk gitu ya, kita menikmati Ramadan tidak hanya di kota suci Mekah dan Madinah, tapi juga menikmati Ramadan di Mesir, di Kairo. Ini kemeriahannya tentu juga berbeda, dan apa namanya, Maidatur Rahman ini adalah tradisi yang nggak boleh kita lewatkan gitu ya. Kita harus bisa merasakan nikmatnya seperti ini. Sebenarnya tradisi berbuka bersama di depan masjid secara kolosal gitu ya, itu juga tidak hanya di Mesir gitu, tapi juga di mana saja kalau hari ini gitu ya. Kalau kita sekarang misalnya ke wilayah, kalau kita ke Istanbul, ke apa namanya, distrik Sultan Ahmet itu gitu ya, di sekitar di depan Hagia Sophia, di depan Blue Mosque, itu juga banyak gitu. Ada juga tenda-tenda yang memang membagikan makanan gratis juga di depan, di sekitar pelataran Masjidil Aqsa. Itu juga apa namanya, ada makanan-makanan yang dibagikan secara gratis. Nah, tradisi ini memang sudah dimulai pada masa Rasulullah, tadi saya sudah sebutkan, tapi memang kemudian terlembagakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan menjadi apa ya, menjadi lebih indah, menjadi lebih semarak, itu dimulai oleh Imam Al-Laits dari Mesir ini. Lalu kemudian pada periode berikutnya ini ada pada waktu masa pemerintahan dinasti Tulun, itu juga masih di Mesir, Bapak Ibu. Ini sudah sekitar tahun 900-an gitu ya. Nah, ini tuh juga spektakuler lagi. Jadi di hari pertama bulan Ramadan itu apa namanya, Sultan ini mengumpulkan para jenderal, saudagar, tokoh-tokoh penting lah gitu ya. Itu di Masjid Amr bin Ash. Nah, di situ beliau ini membagikan makanan, bukan cuma jumlahnya yang kolosal, tapi jenisnya itu juga kolosal. Ada 1.100 jenis makanan yang dibagikan setiap hari. Dan itu nanti akan dibuka untuk apa namanya, masyarakat umum gitu ya, rakyat boleh semua datang. Setiap hari mereka bisa menikmati sekitar 1.100 jenis makanan. Saya nggak kebayang kokinya masaknya ribetnya kayak apa gitu ya. Kalau cuma jumlah, barangkali sekarang sudah kalah gitu ya sama masjid-masjid di Dubai gitu, yang atau di Uni Emirat Arab, yang setiap hari juga membagikan ribuan kotak makanan. Tapi satu jenis gitu ya. Itu juga saya pernah lihat di National Geographic Channel, bagaimana dapur-dapur raksasa itu didirikan untuk membagikan, sebelum pandemi tentu saja ini ya, untuk membagikan iftar ke banyak orang ini. Nah, ini kalau sampai 1.100 jenis gitu, saya juga nggak kebayang puyangnya masaknya bagaimana gitu ya, orang-orang di dapurnya. Masya Allah. Dan ini tradisi ini juga masih dilanjutkan sampai sekarang. Tentu jumlahnya juga sudah tidak 1.100 lagi ya. Tapi di Masjid Amr bin Ash ini pun, kalau kita ke Mesir, itu juga kita bisa masih mendapatkan pembagian iftar gratis. Masya Allah. Lalu kemudian berikutnya ini pada masa Daulah Utsmani gitu ya. Ini saya ambil dari bukunya Ottoman Ramadan Through Foreign Eyes. Itu disebutkan kalau pada waktu itu istana juga mengeluarkan, Topkapi itu mengeluarkan ribuan paket makanan untuk dibagikan pada siapa saja, muslim, non muslim, semuanya dibagikan gitu ya. Selama Ramadan itu penduduk Istanbul, penduduk kota-kota lain di wilayah Utsmani itu juga membuka pintu rumahnya untuk siapa saja. Mereka mengundang semua orang yang lewat untuk mau berbuka bersama gitu ya. Orang asing, musyafir, sebuah penghormatan yang sangat luar biasa sekali gitu. Kemarin saya juga baru dapat cerita, ada teman saya yang ini Ramadan juga, dia ada di menikmati Ramadannya di Istanbul, itu dia benar-benar yang sampai begak gitu katanya. Jadi cuma safari aja dari satu masjid ke masjid lain, semata-mata untuk nyari di sana bukanya apa, di sini bukanya apa gitu ya. Masya Allah. Ini sebenarnya kalau di Indonesia ketika sebelum pandemi pun juga kita bisa seperti itu ya, di masjid-masjid besar gitu ya, kayak kalau di Jakarta di Istiqlal itu juga membagikan ribuan paket makanan. Di Bandung barangkali juga seperti itu gitu ya. Lalu kemudian di Masjid Al-Azhar di Jakarta juga gitu ya, ada seribuan makanan yang dibagikan setiap hari. Ini adalah sebuah parade kesalehan sosial yang menunjukkan betapa
Seperti itu seharusnya menjadi seorang muslim gitu ya. Kita itu dengan mudah akan membagikan apa saja yang kita miliki pada siapa saja yang membutuhkan. Tidak hanya orang-orang Islam tapi juga orang asing, orang-orang non-muslim dan seterusnya. Harusnya gitu ya tradisi kebaikan seperti ini itu kita pertahankan sebagaimana dulu para salafus saleh yang selama 5,5 bulan setelah Ramadan pun mereka itu masih menjaga perilaku Ramadan gitu. Saya kebayang semisal selama 1 tahun gitu ya umat Islam itu bisa menjaga kemurahan hatinya semurah hati di bulan Ramadan, Masya Allah, ini dunia pasti akan tercengang gitu ya. Beginilah sesungguhnya Islam itu, beginilah sesungguhnya seorang Muslim berperilaku. Baik, next slide, Mas Dea. Nah, ini masih tentang kemurahan hati di bulan Ramadan. Kalau tadi kan spesifik khusus membagi makanan gitu ya. Tadi ini hal lain gitu ya. Banyak sekali sebenarnya yang tercatat dalam sejarah. Ini saya cuma capture beberapa saja yang kiranya menarik gitu yang apa namanya yang sekarang tuh udah agak susah gitu ya untuk melihatnya gitu. Jadi ini memberangkatkan haji dan umroh. Jadi tersebutlah Bapak Ibu Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini adalah salah satu khalifah pada masa Umayyah yang sangat terkenal gitu ya. Salah satu apa namanya jejak sejarah yang ditinggalkan adalah Bait al-Hikmah. Ini kemudian namanya digunakan untuk kajian kita gitu ya, kajiannya Khalifah Tur Bait al-Hikmah. Nah, beliau ini apa namanya untuk kesehariannya Bapak Ibu, ini konon sholatnya itu sehari itu sholat sunnahnya itu bisa 100 rakaat setiap hari secara konsisten gitu ya. Dan satu hal yang menarik, beliau ini tercatat ada yang mencatatnya setiap tahun, tapi juga ada yang mencatatnya 2 tahun sekali. Beliau ini pergi umroh Ramadan, tapi bertahan di kota Mekah dan Madinah itu sampai musim haji. Kebayang dari Ramadan sampai nanti Dzulhijjah gitu. Beliau itu ada di sana dan berangkatnya itu dari Baghdad. Pemerintahnya di Baghdad sampai ke Mekah itu dengan berjalan kaki. Selama Ramadan sampai musim haji tiba itu nggak berangkat sendiri Bapak Ibu, tapi dia juga menghajikan minimal 300 orang. 300 orang ini yang terdiri oleh para ulama, para ahli agama, dan juga siapa saja yang beliau inginkan gitu ya. Kebayang gitu ngeberangkatin 300 orang untuk stay di luar negeri gitu ya, kalau kita sekarang gitu ya, dari Baghdad bagaimanapun ke Mekah dan Madinah itu kan juga jauh gitu ya, ngongkosin setiap hari sepanjang sekian bulan gitu. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Dan saya juga nggak kebayang gitu ya bagaimana pemerintahannya yang sangat efektif gitu ya, karena kan catatan sejarahnya sangat luar biasa sekali. Sementara almost dari Ramadan sampai Dzulhijjah beliau fokus untuk beribadah di 2 kota suci ya. Tentu saja tidak melalaikan tugas-tugas kenegaraan ya, tapi saya bisa kebayang kalau misalnya dibalik gitu ya, ibadahnya luar biasa, yang lainnya tuh akan ngikutin dengan mudah gitu barangkali gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya pada waktu itu beliau ini disebutkan ya, kalau yang tadi menyebutkan 2 tahun sekali gitu ya, ini kalau misalnya pas di giliran beliau nggak pergi haji gitu di tahun itu dia akan memberangkatkan 2 kali lipat dari jumlah kalau misalnya beliau memberangkatkan bersama dirinya sendiri ke sana. Dan ini juga yang menarik Bapak Ibu, jejak sejarahnya itu juga masih bisa dilihat sampai sekarang gitu ya. Jadi salah satu istri beliau yang sangat, jadi ini Harun al-Rasyid ini dermawan nggak sendirian gitu ya. Dermawan ngajak-ngajak gitu. Jadi keluarganya itu memang terkenal gitu, sangat murah hati. Salah satu istrinya, istri yang paling dicintainya namanya Zubaidah, itu juga sangat luar biasa sekali kemurahan hatinya. Beliau ini membuat saluran air dari kota Baghdad sampai ke kota suci Mekah. Ini tujuannya apa namanya, saluran air ini untuk memberi minum jamaah haji yang lewat. Menariknya Bapak Ibu, kalau sampai sekarang pun kalau kita pergi umroh atau kita pergi haji gitu ya, saluran air itu masih bisa terlihat bahkan sampai ke Arafah gitu ya. Tentu sudah tidak bisa difungsikan lagi, tapi jejaknya itu masih ada. Bagaimana khalifah dulu itu, saya kebayang kalau sekarang tuh mungkin barangkali narik pipa gitu ya, narik pipa dari Baghdad sampai sampai ke Makkah sampai ke Arafah gitu. Itu juga secara infrastruktur pasti juga sulit karena kan itu medannya berpasir gitu ya. Anytime bisa ketutup badai pasir gitu. Sementara yang dialirkan adalah air lewat gurun gitu ya. Kebayang ya, walaupun pasti airnya dari sumber-sumber mata air terdekat di sekitar situ, tapi juga nggak murah pasti. Karena bikin satu sumur saja kalau sekarang sudah tahu gitu ya biayanya sekian ratus, sekian puluh juta gitu. Apalagi ini sekian panjang, sekian banyak, dan itu nyala terus gitu sepanjang tahun gitu ya air-airnya itu, Masya Allah. Dan sampai sekarang tuh jejaknya pun masih bisa dilihat.
Lalu berikutnya ada yang namanya Zimem Defteri. Ini adalah tradisi yang ada di masa Daulah Utsmani. Jadi Bapak Ibu, dulu itu di Daulah Utsmani ini saking makmurnya negaranya dan saking penduduknya itu soleh-soleh gitu ya. Jadi sebelum Ramadan itu orang-orang kaya, para saudagar ini tuh akan datang ke pasar-pasar Bapak Ibu, ke toko-toko kelontong gitu. Mereka itu akan minta buku catatan utang orang-orang miskin. Ini tradisinya ngutangnya juga masih ada sampai sekarang gitu ya. Jadi kan kalau kalau ke warung tentu nggak bisa ya kalau ke Alfamart gitu ya. Ini kalau ke warung, ke pasar gitu kan kadang-kadang apa namanya orang masih berhutang dengan dicatat gitu ya. Nah, ini nanti orang-orang kaya ini akan datang ke pasar-pasar, mereka akan minta buku catatan hutang itu dilunasi semuanya tanpa mereka tuh kenal yang dilunasin itu siapa. Dan menariknya lagi Bapak Ibu, setelah mereka ngelunasin utangnya itu, mereka menyerahkan sekantung uang, itu selalu disertai pesan. Katakan padaku, kalau masih ada lagi yang lainnya. Masya Allah, kebayang. Saya itu kebayang ya Allah kalau misalnya Allah rezekikan luar biasa seperti itu, alangkah bahagianya gitu ya Bapak Ibu tentu tahu ketika kita semakin banyak yang kita bagikan, itu kebahagiaan di dada itu udah nggak kebayang gitu ya. Ketika kita bisa melunasi hutang-hutang yang orang yang nggak kita kenal gitu ya, dan orang yang nggak kenal pun juga selamanya nggak tahu kita gitu. Tiba-tiba dia besok udah mau lagi belanja ke pasar terus hutangmu sudah lunas gitu ya. Siapa yang lunasin gitu hamba Allah. Masya Allah luar biasa sekali. Seandainya saja gitu ya tradisi ini masih bisa kita lestarikan atau setidaknya bisa menginspirasi kita untuk melakukan secara pribadi gitu ya diam-diam nggak usah banyak-banyak gitu misalnya cuma 1-2 gitu kita ke toko kelontong kecil di dekat itu ada nggak punya catatan utang gitu ya ini saya lunasin deh gitu nggak usah bilang ke si ininya siapa gitu dari hamba Allah gitu. Masya Allah. Lalu berikutnya ini adalah tradisi menggantung makanan. Nah, Bapak Ibu kalau ingat di Indonesia juga sempat pas awal-awal pandemi dulu itu ada di beberapa kompleks gitu ya, itu yang bikin apa itu namanya ya, pokoknya kayak papan kebaikan lah gitu ya. Mereka itu boleh gantung apa saja makanan di situ. Jadi mereka boleh menggantung sayur, buah, apa kebutuhan sembako lah segala macam ditaruh di situ tapi juga boleh ngambil gitu. Nah, sebenarnya tradisi ini itu dimulai di Daulah Utsmani. Jadi mereka itu ada satu tempat gitu Bapak Ibu semacam kotak gitu yang ditaruh di perempatan-perempatan jalan gitu ya. Tentu di pinggirnya nggak di tengah-tengah perempatan gitu ya. Nah, itu di situ itu kenapa dibikin kotak berlubang gitu ya? Karena jadi orang yang ngambil atau yang naruh itu nggak kelihatan gitu ya. Walaupun nanti kalau pas yang ngambil pas keluarnya bawa tentengan gitu jadi kelihatan gitu ya. Tapi nggak kelihatan sebenarnya dia tuh naruh atau dia ngambil gitu. Apa saja boleh ditaruh di situ. Makanan, uang dan seterusnya gitu. Nah, ini tuh juga sebenarnya tradisi seperti ini tuh menurut saya sangat indah gitu ya bagaimana kita itu bisa membantu tanpa merendahkan. Jadi kan kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya apa membantu tapi dengan disuruh datang dikasih kupon, ngantri apa segala macam itu kan sebenarnya juga ya tidak semua orang yang butuh sanggup melakukan itu gitu ya tapi dengan ditaruh di apa namanya kotak-kotak seperti itu gitu ya semua orang bisa mengambil atau bisa menaruh sesuatu di situ tanpa ada yang tahu menurut saya ini juga sebuah ide sebuah inspirasi yang sangat luar biasa sekali dan itu memang dimulai pada masa Daulah Utsmani. Oke, next slide Mas. Nah, ini adalah tradisi yang masih lestari gitu ya Bapak Ibu sampai sekarang. Ini yang menarik, ini ada tradisi membangunkan orang sahur gitu ya. Jadi ini kita ngomong cerita-cerita menariknya di bulan Ramadan dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Tradisi membangunkan orang sahur. Ini kalau misalnya sampai sekarang gitu ya, tradisi ini juga masih lestari gitu. Di semua tempat juga masih ada. Mungkin kalau sekarang juga fungsinya udah banyak digantikan oleh alarm, udah banyak digantikan oleh acara-acara ya kalau anak sekarang udah nggak nonton TV juga ya, barangkali setting acara di YouTube dan seterusnya gitu. Tapi ini pada waktu itu ini tuh menjadi sebuah kemeriahan tersendiri Bapak Ibu. Jadi di Baitul Maqdis itu ada yang namanya Misaharati. Ini sampai sekarang masih ada Misaharati ini. Nah, ini tuh kayak beberapa orang gitu ya, itu membunyikan tetabuhan untuk membangunkan sahur gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya kalau di Baitul Maqdis Bapak Ibu, di kondisi sekarang di hari-hari ini merupakan hiburan gitu ya bagi saudara-saudara kita di Palestina di tengah situasi yang sangat menekan mereka. Apalagi kalau kita ingat Ramadan tahun lalu mereka dalam keadaan berperang ya, berperang 11 hari. Misaharati ini tetap menjalankan para misaharati itu tetap menjalankan tugasnya gitu. Jadi mereka itu beberapa orang bawa seperti apa namanya drum gitu ya, apa seperti bass drum gitu. Nah, itu terus mereka menyanyi berselawat, kemudian memukul tetabuhan itu untuk membangunkan orang-orang.
Lalu kemudian di Turki juga ada, di Turki itu disebutnya daful, dan ini yang di Turki itu juga menarik Bapak Ibu karena ini tuh nggak boleh semua orang sembarangan aja gitu kan. Kalau di sini kan yang orang-anak yang misalnya ya kalau di mungkin di daerah-daerah masih ada gitu yang bangunin sahur boleh siapa aja gitu ya. Tapi kalau di Turki itu enggak, mereka itu harus mendaftar dan mereka itu secara resmi nanti akan apa namanya dapat bed apa tanda gitu ya bahwa mereka itu memang para pembangun sahur ini gitu ya yang resmi gitu. Disebutnya itu Davulcu pemainnya itu saat ini di Ramadan tahun ini itu nggak kurang ada 3.300 orang yang sudah mendaftar dan itu hanya di Istanbul saja. Masya Allah. Saya nggak kebayang gitu ya di apa namanya di kalau seturki seberapa banyak gitu ya dan mereka ini kan juga karena sudah terdaftar jadi apa nggak sembarangan gitu ya mungkin barangkali juga sudah diatur banguninnya juga nggak terus bikin ngagetin orang gitu ya nggak kayak misalnya terus tiba-tiba ada yang mukulin beduk yang nggak berirama kenceng-kenceng gitu kan juga ngagetin juga gitu ya tapi ini memang kemudian menjadi atraksi yang ditunggu-tunggu gitu biasanya juga nanti anak-anak kecil itu akan pada keluar dari rumah ngasih sekedar uang atau sekedar roti untuk mereka gitu apa namanya hadiahnya ini mereka disebutnya tuh basis gitu menarik sekali gitu ya kalau menurut saya bagaimana ini sebenarnya adalah sebuah jalinan ukhuwah gitu anak-anak tentu akan senang gitu ya dengan tradisi seperti ini ada tetabuhan yang muncul setiap pagi ini tentu akan memudahkan mereka untuk membangunkan mereka sahur gitu ya walaupun orang tuanya juga akan terbangun ya tapi anak-anak tuh akan menanti mereka akan punya kenangan indah akan Ramadan gitu kapan Ramadan datang lagi karena mereka menunggu para apa namanya pembuat tetabuhan itu untuk membangunkan mereka sahur. Tradisi ini juga ada Bapak Ibu sampai ke Afrika. Di Maroko ini disebut nafar. Sama gitu tugasnya juga membangunkan itu mereka memakai pakaian tradisional, pakaiannya itu disebut gandora gitu ya. Mereka itu juga memakai topi-topi khusus gitu. Nah, tradisi ini sudah dimulai sejak abad ke-7 menariknya yang di para nafar ini mereka itu harus melewati serangkaian tes. Jadi yang dipilih itu bukan sembarang orang, bukan sembarang yang misalnya suaranya bagus atau yang mau aja atau enggak, tapi ada tes kejujuran. Yang melakukan tes itu memberikan penilaian adalah masyarakat setempat. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Bagaimana apa namanya apa itu namanya tes yang dilakukan oleh masyarakat ini kan sebenarnya kan untuk semacam fit and proper test ya. Betul gitu ya. Jadi maksudnya itu mengayak gitu. Tetangganya siapa sih yang dipercaya gitu kan? Siapa sih orang yang secara kolektif diakui sebagai orang yang jujur gitu oleh masyarakat. Ini menarik sekali gitu. Ini kalau misalnya bisa seperti ini Bapak Ibu di Indonesia gitu ya, ada para penabuh nafar, nantinya kita pilih aja di anggota DPR. Ini nanti aman ini negara kita. Karena mereka sudah melewati tes kolektif gitu yang dinilai oleh masyarakatnya sendiri gitu, oleh tetangganya sendiri. Siapa yang paling jujur di antara mereka yang dapat kehormatan apa namanya untuk melakukan pekerjaan sebagai nafar ini gitu. Tradisi ini dimulai sebenarnya tradisi ini dimulai pada abad ke-7 Bapak Ibu ketika ini ada sahabat Rasulullah gitu ya yang ditugaskan untuk di wilayah Maghribi, Maroko, Tunisia, Aljazair sekarang gitu ya. Beliau ini kemudian sering tidak sebutkan namanya. Beliau ini pagi-pagi itu sering berjalan gitu ya, menyanyikan bersolawat, kemudian menderaskan beberapa doa tapi dengan nada-nada tertentu gitu ya. Lalu kemudian tradisi ini diikuti gitu ketika bulan Ramadan dan masih lestari hingga saat ini. Di India, Bapak Ibu, walaupun sekarang Muslim di India pada kondisi apa ya terpersekusi gitu di pemerintahannya Modi, tapi di India juga punya tradisi seperti ini gitu ya. Ini adalah bagian dari Daulah Mughal. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa India ini dulunya pernah berdiri kerajaan Islam yang sangat besar, yaitu Daulah Mughal. Di pemerintahannya yang sangat terkenal itu ada Sultan Babur gitu ya. Beliau ini sebenarnya sultan yang berasal dari wilayah Uzbekistan sekarang, Fergana namanya. Ini mendirikan pemerintahannya di sana selama berabad-abad. Nah, ini mereka juga punya tradisi untuk membangunkan apa namanya sahur gitu ya, berkeliling. Saya bisa bayangin mereka ini disebutnya itu bacaannya agak susah ya, Zohri Daras gitu ya. Tulisannya seperti itu gitu. Saya bisa membayangkan gitu. Jangan-jangan di India ini cara bangunin sahurnya seperti penari-penari India gitu ya.
sambil joget-joget sambil nyari tiang gitu, enggak ya. Ini tadi saya lihat juga ada sahabat saya Mas Mursid yang kebetulan beliau juga pernah bertugas lama di India gitu, barangkali barangkali pernah melihat gitu ya Zohri Daros ini seperti apa gitu. Tapi yang jelas memang mereka apa namanya tradisi untuk membangunkan ini itu juga sampai ke Indonesia. Barangkali ya di tempat Bapak Ibu masih ada ya, kalau yang udah tinggal di kompleks atau tinggal di apartemen ya udah nggak ada gitu ya, tapi kalau yang di daerah-daerah barangkali masih ada gitu. Ini di Solo itu dikenal dengan namanya klotekan, kalau di Semarang itu namanya dekdukan, kalau di sepanjang Pantura itu disebutnya komprekan, di Jawa Barat itu ada namanya ngoprek gitu ya, di Cirebon itu namanya obrok-burok ya. Kemudian masyarakat Betawi itu nyebutnya ngarak beduk atau beduk sahur gitu ya. Di Kalimantan itu disebutnya bagarakan sahur, di Gorontalo itu namanya tumbilo tohe dan seterusnya gitu ya. Di masing-masing apa namanya masing-masing daerah punya nama sendiri-sendiri, tapi intinya sama gitu. Saya membayangkan ini loh sebenarnya Islam gitu ya, agama yang sangat transnasional, tidak mengenal sekat negara gitu. Bagaimana sebuah tradisi sejak abad ke-7 yang di Maroko sana, lalu kemudian di Baitul Maqdis, lalu kemudian di Mesir, lalu kemudian di Istanbul, di wilayah Eropa gitu ya, lalu kemudian sampailah gitu ke Cirebon gitu, mereka melakukan hal yang sama gitu ya. Ini yang bawa pesan ini siapa gitu ya? Yang nyampein ide ini siapa gitu? Zaman belum ada sosial media, zaman belum ada internet gitu. Tentu ini adalah menunjukkan bagaimana para pegiat dakwahnya, para ulamanya ini memang menyebar ke seluruh dunia gitu. Mereka membawa informasi dari ujung dunia satu ke ujung dunia yang lain, disampaikan tidak hanya ilmu-ilmu gitu, bahkan tradisi-tradisi kebaikan seperti ini pun juga dibawa serta gitu. Secara filosofi, tradisi ini menunjukkan adanya indahnya ukhuwah, persaudaraan dalam Islam. Mereka saling membangunkan supaya saudaranya itu nggak terlambat sahur gitu ya. Kenapa kita nggak boleh terlambat sahur ya? Karena ada hadisnya gitu ya. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Masya Allah gitu. Saya bisa membayangkan bagaimana keberkahannya orang-orang yang bertugas untuk membangunkan sahur saudara-saudaranya ini. Oke, lalu berikutnya ini ada tembakan Maryam. Ini waktu saya masih kecil itu di Solo masih ada ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau sekarang gitu ya. Jadi kalau ini bukan kalau tadi sahur, kalau ini menjelang waktu berbuka. Jadi tradisi menembakkan meriam bulan Ramadan menarik air puasa ini disebutnya itu adalah mitfa al-iftar. Tradisi ini dimulai di Mesir Bapak Ibu. Itu sekitar 200 tahun yang lalu gitu ya. Jadi pada waktu itu pada masa pemerintahan Utsmani. Kita tahu pemerintahan Utsmani itu memang ciri khasnya adalah militer gitu ya. Mereka itu memang salah satu negara yang mempunyai kemampuan untuk membuat meriam yang terhebat gitu ya. Walaupun meriam pertama kali bubuk misyu dan seterusnya sudah ada sebelumnya gitu. Tapi mereka itu yang kemudian bisa bikin meriam-meriam bisa menjebol tembok Konstantinopel. Kemampuan membuat meriam mereka memang luar biasa sekali. Nah, suatu hari ini pemimpin Daulah Utsmani yang ditaruh di Mesir namanya itu Hoskadam, itu tuh nggak sengaja. Jadi ada meriam baru datang dari Istanbul, baru nyampe ke Kairo, itu dicoba-coba lah gitu ya, diuji coba gitu. Nah, pas diuji coba itu waktunya memang menjelang matahari tenggelam, menjelang senja gitu, menjelang maghrib gitu ya. Dan pada waktu bulan Ramadan gitu. Nah, nggak sengaja kemudian salah satu meriam yang diuji coba itu kemudian mesionya itu meletus gitu ya. Jadi barangkali yang lainnya itu memang enggak karena uji coba, terus tiba-tiba ini ada satu yang meledak gitu, duar gitu ya. Nah, ternyata itu dianggap sama penduduk di Kairo pada waktu itu ini adalah mereka berasumsi ini adalah cara baru untuk mengakhiri waktu puasa gitu. Menarik juga gitu ya, waktu puasa diakhirinya dengan letusan meriam bukan dengan adzan gitu. Enggak. Tentu ada adzan juga gitu ya. Tapi orang-orang pada seneng gitu ya, orang-orang pada seneng gitu. Terus ada seorang yang namanya Haja Fatma gitu, anaknya si Koskadam ini yang mendesak ayahnya untuk ini jadiin tradisi karena dia seneng gitu ya. Lalu tradisi menembakkan meriam ini menyebar di negara-negara Timur Tengah. Kemudian wilayah-wilayah yang pernah menjadi bagian dari Utsmani ini juga ada tradisi untuk menembakkan meriam itu. Nah, ini tadi saya cerita, saya ingat gitu waktu saya masih kecil di Solo itu juga ada gitu ya. Jadi kalau kita mau buka puasa itu kita disebutnya kalau orang Solo itu bilangnya nunggu dul gitu. Jadi bunyi meriamnya itu kayak dul gitu, bunyinya itu kayak gitu. Jadi nunggu dul gitu. Itu nunggu buka puasa gitu. Itu anak-anak kecil bermain-main sembari nanti setelah terdengar suara adzan atau suara meriam yang ditembakkan itu kita langsung berlari-lari ke masjid untuk ngambil
buka puasa gitu, takjil buka puasa. Oke, terus berikutnya ini juga ada namanya ceramah Huzuru Humazun gitu ya. Ini juga tradisi Ottoman gitu ya, tradisi Utsmani. Tradisi ini apa namanya? Dengan adanya ceramah ini gitu ya, berarti ini ada sultan hadir di situ gitu. Jadi kalau kita tahu ya, Sultan Utsmani itu Bapak Ibu itu nggak selalu selamanya itu ada di ibu kota, nggak selalu selamanya ada di istana. Bisa sampai berbulan-bulan bahkan tahun itu berjihad. Salah satu tandanya itu kalau di Istana Topkapi, kalau kita masuk Bapak Ibu nanti itu ada kayak tempat untuk naruh tiang. Kalau benderanya terpasang di situ, berarti Sultan itu ada di tempat. Kalau benderanya nggak ada, Sultan lagi berjihad. Nah ini juga gitu ya, ceramah Huzuru Humazun itu menunjukkan kalau Ramadan itu Sultan ada di istana gitu ya. Jadi Sultan ini akan mengundang para ulama apa namanya untuk datang ke istana, lalu kemudian mereka berceramah gitu ya, menafsirkan ayat Al-Qur'an dan seterusnya gitu. Nah, para ulama yang apa namanya menafsirkan ayat-ayat tadi yang diundang itu tuh disebutnya tuh muqarrir gitu ya. Lalu kemudian ahli fikihnya itu disebutnya mukhatab gitu. Jadi ada sebutan-sebutan khususnya untuk mereka gitu ya. Lalu menariknya Bapak Ibu, di situ tuh Sultan nggak cuma dengerin, nggak cuma seremoni gitu ya. Kayak misalnya datang ke apa namanya masjid terbesar gitu terus dengerin tarawih pertama gitu ya, dengerin ceramah terus habis itu udah aja gitu. Enggak gitu. Tapi di situ adalah ajang waktu diskusi Sultan bertanya jawab dengan para ulama tentang segala hal. Masya Allah. Dan ini tuh bisa menjadi debat ilmiah yang sangat kaya dan agamis. Ini kebayang, jadi ada dua Bapak Ibu, apa namanya hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama ini berarti Sultan juga menguasai ilmu agama. Buktinya dia bisa diskusi gitu ya, bahkan dalam tanda kutip berdebat dengan para ulama. Kedua, ulama ini punya kedudukan yang sangat tinggi. Buktinya boleh gitu mendebat Sultan gitu ya. Enggak terus apa namanya ya apa kata Bapak gitu. Enggak gitu, tapi ini terbentuk sebuah diskusi gitu. Ini tuh menarik sekali gitu ya. Apa namanya biasanya tuh nanti akan di apa pilih gitu mau diskusinya itu tempatnya tuh di bagian dari istana itu ada di mana yang didiskusikan itu apa. Saya kebayang kalau misalnya pemimpin-pemimpin kita saat ini gitu ya mereka itu juga melakukan hal yang sama berdiskusi dengan para ulama untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Ini saya yakin gitu akan ketemu banyak sekali ide-ide spektakuler yang nggak kebayang gitu sebelumnya gitu ya. Nggak akan ada itu urusan ribut-ribut masalah minyak goreng gitu. Mungkin gitu ya. Lalu kemudian berikutnya ini ada upacara namanya upacara Hirkai Sadet gitu ya. Jadi upacara Hirkai Sadet ini adalah upacara ini biasanya memang munculnya itu pada hari ke-15 Ramadan Bapak Ibu. Ini di Turki juga, di Istanbul juga. Ini adalah tradisi untuk apa ya, mengarak gitu ya, memperlihatkan jubah Rasulullah. Jadi kalau kita ke Istana Topkapi, Bapak Ibu, itu memang ada satu bagian gitu ya, ada satu tempat itu yang memang untuk menyimpan benda-benda peninggalannya Rasulullah. Gitu. Salah satunya itu ada jubahnya, kemudian ada rambutnya, ada dan banyak lagi lah di situ gitu. Nah ini tradisi ini kemudian apa namanya diarak gitu ya. Jadi relik suci ini dimulai ketika benda-benda ini dulu kan milik Daulah Abbasiyah gitu ya. Kemudian ketika Baghdad diserang, barang-barang ini kemudian dibawa ke Mesir karena kan memang pemerintahnya Daulah Abbasiyah dipindahkan ke Mesir gitu ya. Lalu kemudian setelah Sultan Salim apa namanya menyatukan gitu ya istilahnya biar enak menyatukan seluruh wilayah umat Islam, kemudian mendapat pengakuan beliau adalah sebagai khalifah, barang-barang ini kemudian dibawa ke Istanbul gitu. Nah sampai sekarang barang-barang ini juga masih tersimpan di Istana Topkapi. Lalu barang-barang ini nanti akan diarak gitu ya. Ini menarik sekali gitu. 3 hari sebelum upacara ada di namanya ruang Revan gitu ya. Tempat ini digunakan untuk menampilkan peninggalan-peninggalan tersebut gitu ya. Barang tempatnya itu dibersihkan segala macam di apa namanya dibersihkan dengan air mawar dan seterusnya gitu. Lalu kemudian istana ini akan mengirim undangan untuk para wazir, para mufti agung, para seszade, para pangeran gitu ya, para qadhi, kemudian pejabat-pejabat setempat gitu. Upacara ini dimulai dengan pembacaan Al-Qur'an, kemudian Sultan akan membuka peti emas yang berisi jubah Rasulullah tadi, kemudian dan seterusnya. Memang kalau kita ngomongin ya itu kan nggak sesuai apalah gitu ya mengada-ada ini itu segala macam gitu ya kita nggak perlu melihatnya seperti itu kalau kita melihatnya konteks apa namanya
itu sebagai bagian dari tradisi ya menarik saja gitu ya Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat konteksnya di Turki memang mereka itu sangat lekat dengan tradisi-tradisi semacam itu gitu ya. Mereka itu masyarakatnya memang seneng gitu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah ini juga sebenarnya lebih kalau kita barangkali bisa melihatnya bahwa memang pada bulan Ramadan ini segala hal itu menjadi istimewa. Jubah Rasulullah yang selama ini hanya tersimpan di bulan Ramadan itu akhirnya diperlihatkan ke orang-orang tertentu, itu tidak ke semua orang. Bukan masalah jubahnya, tapi menginspirasinya. Bagaimana kita itu meneladani perjuangan beliau dan seterusnya gitu. Oke, next slide, Mas. Ya, kita sampai ke Ramadan dan Al-Quran. Ini juga nggak bisa dipisahin, Bapak Ibu. Kenapa saya masukkan ke bahasan ini gitu ya, karena memang Ramadan adalah syahrul Quran gitu ya, bulannya Al-Quran gitu. Nah ini saya mencatat beberapa tradisi yang terkait dengan hataman Al-Quran, kita bilangnya begitu ya. Jadi dimulai pada masa Rasulullah itu Rasulullah itu murojaah dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan, itu tercatat di bulan Ramadan 1 bulan itu gitu ya, selesai 30 juz. Di akhir Ramadan, di Ramadan terakhir beliau itu disebutkan bahwa Rasulullah itu memurojaah Quran bersama Jibril itu sebanyak 2 kali. Lalu kemudian di masa para sahabat itu Utsman bin Affan, kemudian Sa'id bin Zubair, kemudian ada Tamim bin Dairi itu mengatakan Al-Quran itu sehari sekali di bulan Ramadan. Lalu tentu yang famous ya kalau di Indonesia itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Malik itu konon menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali gitu ya, pagi dan malam hari. Jadi sepanjang Ramadan itu beliau khatam sebanyak 60 kali gitu ya. Lalu kemudian rekor khatam Al-Quran itu mereka yang menghatam Al-Quran sehari 3 kali itu tercatat ada seorang qadhi di Mesir pada masa Daulah Mu'awiyah itu bernama Salim bin Umar, lalu kemudian Abu Bakar bin Abu Dawud. Rekornya itu paling tinggi itu yang tercatat itu tentu ini bukan masalah rekor-rekoran gitu ya, tapi ini yang tercatat gitu ya. Itu sepanjang Ramadan itu ada sehari itu bisa 8 kali menghatam Al-Quran. Ini dilakukan seperti diungkapkan Abu Usman Al-Maghribi. Ibnu Khatib menamatkan Al-Qurannya 4 kali pada siang dan malam. Inilah jumlah terbanyak yang aku tahu. Jadi Bapak Ibu di bulan Ramadan ini kalau misalnya ada yang bisa menghatamkan Al-Quran Imam Syafi'i dan Imam Malik sehari 2 kali, lalu kemudian dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan, Sa'id bin Zubair itu sehari sekali, lalu ada yang 3 hari sekali, ada yang ini rekor gitu ya 8 hari sekali dan seterusnya ya. Tentu bukan masalah banyak-banyakan, tapi minimal gitu ya, minimal seperti yang dicontohkan Rasulullah dalam 1 bulan di bulan Ramadan beliau memurojaah sekali khatam Al-Qur'annya. Ya, kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Itu sudah minimal gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya bisa 2 kali, bisa 3 kali. Mungkinkah? Mungkin. Masalahnya adalah mau atau tidak. Gitu. Oke, next slide, Mas Regi. Mas Dia. Iya, kita udah sampai Ibroh ya. Ini karena udah jam 11 lewat. Jadi kalau suruh cerita nggak habis-habis soalnya. Macam-macam aja bisa diceritain gitu ya. Baik, ini ibrohnya adalah saya mengambil sebuah hadis, apabila masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka dikunci dan setan-setan dibelenggu. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Sebenarnya di bulan Ramadan itu gampang banget buat kita untuk melakukan kebaikan seperti tadi yang dicontohkan. Gampang banget kita itu untuk berderma karena apa? Karena pintu surga itu dibuka dan pintu neraka dikunci. Hawanya surga itu akan sampai ke kita gitu ya. Jadi kalau misalnya di bulan-bulan biasa itu bersedekah 10-20 ribu itu rasanya sudah cukup, di bulan Ramadan itu 100-200 ribu menjadi lebih mudah. Nanti next Ramadan bisa 1 juta, 2 juta menjadi lebih mudah. Nanti akhirnya puluhan juta, nanti akhirnya bisa ratusan juta dengan mudah. Bersedekah sampai ratusan juta itu bukan masalah punya uangnya atau tidak Bapak Ibu, tapi hanya orang-orang yang ikhlas yang bisa melakukannya. Demikian saya cukupkan dulu. Monggo silakan kalau mau ada tanya jawab supaya bisa dielaborasi lebih lanjut. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Utik. Masya Allah. Ceritanya luar biasa ya. Tradisi Ramadan yang mendunia ya. Di berbagai negara punya tradisi masing-masing. Walaupun akhir-akhir ini banyak sekali yang mengkritik mengenai tradisi-tradisi membangunkan sahur, katanya mengganggu dan sebagainya. Kalau saya melihat itu adalah sebuah syiar, sebuah pengkondisian
bagi anak-anak kan berat ya, bangun sahur itu bukan perkara mudah. Itu adalah sebuah ikhtiar agar ada gairah, ada kecintaan bukan hanya pada Islam tapi juga pada bulan Ramadan ya. Saya tidak pernah lupa di benak saya bahwa bagaimana bangun pagi dibangunkan dengan kentongan dan sebagainya itu nggak pernah hilang ya. Jadi saya kira ikhtiar-ikhtiar itu adalah sebuah syiar, sebuah ibrah, sebuah ikhtiar bagaimana mulai dari negara, lingkungan menciptakan suasana cinta Ramadan. Itu yang bisa saya tangkap. Sebelum ke tanya jawab, ini mohon maaf waktunya kita tambah ya. Ini ada dua orang yang sedang berada nun jauh di sana di Kairo, Mas Umair. Nanti akan saya minta untuk bercerita sedikit tentang suasana Ramadan di Kairo. Dan ada Kang Nurdin. Ya. Dan ada Prof. Satomi juga Pak Rustam. Beliau Prof. juga Satomi. Mereka juga hadir dan beliau juga berkenan nanti untuk berbagi cerita Ramadan di Jepang. Iya, Masya Allah. Jadi saya sedikit aja ingin bercerita yang Mbak Utik alami juga. Ini mungkin ada kaitannya dengan beberapa pertanyaan Japik lewat saya. Bahwa di Masjid Nabawi itu menjelang Ramadan di kafling-kafling untuk beberapa donatur ya yang akan membagikan makanan untuk tajil. Ya. Jadi itu harus mendapat izin dari DKM. Nah, itu digelar plastik panjang, jadi menjelang maghrib itu sudah dibuat saf, tapi agak unik karena berhadap-hadapan. Ya. Kemudian ditempatkanlah makanan di plastik panjang tadi itu oleh satu keluarga yang Masya Allah ada pelajaran sosial yang sangat menarik bahwa mereka yang membagikan itu rata-rata orang kaya, orang yang berkecukupan tentu saja, dan melibatkan anak-anaknya. Jadi sejak kecil diperkenalkan kepada hal-hal yang sifatnya berbagi. Itu pelajaran yang menarik. Saya tentu Mesir negara Islam dan Saudi adalah di sana ada Mekah. Saya minta dulu Prof. Satomi untuk bercerita tentang bagaimana suasana Ramadan. Tentu amat sangat berbeda ya di Jepang. Saya tidak tahu apakah Prof. Satomi setiap Ramadannya di Indonesia atau di Jepang. Kami persilakan Prof. Satomi bercerita tentang suasana Ramadan di Jepang. Monggo, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Prof. Senang sekali berkenan hadir, berkenan join di kajian ini. Terima kasih banyak, banyak cerita dari Ibu Atik, menarik sekali, luar biasa pengetahuannya. Ya, saya di sini hanya bagaimana? Ya, Ramadan di Jepang kadang bertepatan dengan musim panas, bertepatan dengan musim dingin. Kalau bertepatan dengan musim panas itu lamanya luar biasa, dan ya kalau sekarang bulan April lumayan mungkin hampir sama dengan Indonesia atau lebih lama sedikit. Jadi ya alhamdulillah lancar, dan nanti sore insya Allah mau kumpul di masjid karena kota kita Kyushu punya masjid baru. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, saya menanti ngabuburit. Terima kasih. Assalamualaikum. Biasanya takjilnya tradisi hidangan apa, Prof? Kalau yang di Jepang itu pas buka puasa itu sajian khasnya apa? Kalau di Indonesia kan ada kolak gitu. Kalau di sana ada apa ya? Di sini itu komunitas Muslim itu kebanyakan orang asing. Jadi kalau pengalaman saya, kalau di Masjid Fukuoka itu sangat beragam. Minggu ini, jadi setiap akhir pekan itu ada grand iftar gitu, mengundang masyarakat juga. Terus minggu ini giliran Mesir, minggu depannya giliran Pakistan, terus ada Indonesia, seperti itu. Jadi biasanya disiapkan makanan ya kotak, terus kadang pernah rebutan. Jadi
ibu-ibu Mesir itu wah gesit banget, dan Indonesia sama Jepang itu belakangan, jadi nunggu gitu, jadi kelihatan watak bangsanya. Terus kalau di kita Kyushu ini nanti Grand Itan karena komunitasnya kecil, jadi potlot atau bawa masing-masing nanti kumpul share makanan seperti itu rencanakan. Jadi sangat beragam ya Prof ya. Sangat beragam, dan Indonesia yang banyak 30% secara keseluruhan di Jepang ini. Jadi 30 Indonesia itu komunitas yang paling besar di Jepang. Komunitas muslimnya. Prof, kalau di sana harga kurma berapa ya, Prof? 500 gram itu ada yang 700, ada yang 1.000 yen, itu sekitar 100.000 rupiah kali. Oke. Hampir sama ya. Hampir sama lah ya kualitas kurma yang bagus di sini. Saya tadinya sudah membayangkan iftarnya sushi. Ternyata tidak. Iya, tadinya saya rencana bawa sushi atau bagaimana, ya masih mikir-mikir. Ini ada banyak urusan, jadi mungkin juga bawa beli buah atau dessert aja. Itu masjid barunya yang bangun siapa, Prof? Masjid baru itu beli rumah bekas orang Jepang. Masya Allah. Jadi berupa belum ada kubahnya, jadi berupa rumah biasa. Jadi di dalam juga masih suasana rumah orang Jepang, tapi dipasang kaligrafinya dan ya dibuka dikasih karpet, jadi sedikit ada nuansa Islam tapi masih kental suasana Jepangnya. Masya Allah. Semoga nanti kita bisa sholat di Kyushu ya, Pak Rustam ya. Kita amin. Ya. Tapi jangan terlalu berharap ada sushi ya, Mbak Uti. Kita Kyushu ini dekat dengan laut, jadi terkenal sushinya enak. Masya Allah. Terima kasih Prof Satomi. Suatu saat nanti saya akan mengundang Prof Satomi untuk jadi narasumber utama pada acara Baitul Hikmah ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Prof Satomi. Terima kasih. Saya minta Mas Umair bercerita sedikit tentang suasana di Mesir, Mas. Seperti apa tadi kan secara garis besar sudah disampaikan oleh Mbak Utik. Nah ini saksinya kira-kira bagaimana dari TKP langsung. Monggo Mas Umair. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Rustam, Pak Dea, Mbak Uti, beserta para jamaah Zoomiyah ya. Ya Alhamdulillah sekarang di Kairo ini sudah musim semi ya, musim gugur. Nah setelah dingin gugur. Nah kemudian kalau suasana di sini, jadi Ramadan kali ini kita udah mulai panas lagi Pak Rustam. Cuman panasnya nggak panas kayak tahun sebelumnya, karena makin lama kan makin bergeser kan ya. Akan ada satu masa kita mungkin bisa jadi puasanya dingin. Betul. Nah tadi kalau disampaikan Mbak Uti, di sini ada Maidatul Rahman dan lain sebagainya. Itu benar Pak Rustam. Jadi kalau Ramadan menjelang Ramadan itu pertama salah tandanya itu saya sampaikan Mbak Uti tadi, banyak fanus ya. Jadi banyak sekali toko-toko yang menjual lampu-lampu fanus. Nah, kemudian kalau kita lihat di Mesir itu menjelang Ramadan tuh kita lihat kita biasanya apartemen ya, kita dengan flat ya. Apartemennya itu mereka pasti memasang ini Pak, fanus. Jadi fanus Mesir itu ya, yang lampu kayak lampion gitu atau lampion khas Mesir lah. Lebih dekat ke lentera Pak, yang banyak dijual di puncak itu. Kayak gitu. Nah kemudian apalagi ada gambar bulan bintangnya, jadi suasana kayak hidup gitu Pak Rustam. Iya. Nah kemudian nanti ketika sudah masuk Ramadan itu banyak juga tuh yang ini para muslimin atau donatur-donatur, orang-orang yang kepingin berderma, kepingin memberi buka puasa, tidak hanya untuk orang Mesir tapi juga untuk orang asing begitu. Bahkan Pak, Masya Allah. kalau kayak di rumah saya itu Pak,
Jadi saya kebetulan tinggal di daerah Hayya Ashir, Pak. Di Hayya Ashir itu rumah saya itu jadi base camp ini, Pak, ngedrop ngedrop makanan. Pak. Iftar, ya, untuk takjil atau iftar ya? Iya, betul, Pak. Jadi setiap sore itu di rumah kita itu di dropin makan, kemudian karena di kawasan saya tinggal itu kan ada beberapa mahasiswa Indonesia dan asing juga ya. Nah, mereka menjelang iftar tuh mereka buka di ini, Pak. Mereka pada datang ke rumah, kemudian ngambil iftar di rumah saya, kemudian buka di rumah masing-masing begitu, Pak. Nah, ini model-model semacam ini makin marak ketika masa COVID, Pak. Jadi sebelum COVID itu biasanya kita buka puasa itu di pinggir jalan, Pak. Di pinggir jalan, kemudian di tenda-tenda pinggir jalan, kita biasa seperti itu. Tapi semenjak COVID ya genre agak lebih menurun ya. Ya, jadi agak berubah, Pak. Jadi modelnya sekarang di drop di rumah-rumah, kemudian kita ngambil begitu, Pak. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita juga masih terus ini, Pak, mendistribusikan iftar setiap sore bersama teman-teman rumah. Iya. Makanannya biasanya apa yang dibagikan? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Makanan utama takjil selain sambusa, biasanya kan selalu ada sambusa ya. Ya, Pak. Nah, makanan ini kebetulan makanan cukup ini sih, lumayan, Pak. Jadi makanan itu beras basmati, Pak. Beras basmati yang kuning. Yang panjang-panjang itu ya? Ya, betul, beras Arab itu. Untuk nasi mandi itu. Nasi mandi itu. Sama setengah ayam, Pak. Setengah pirog. Jadi ayamnya itu bukan seperempat, Pak. Ayam itu setengah. Saya bayangkan kalau di Mekah pun lihat orang Mesir makan luar biasa ya. Iya. Dan itu kalau kita ngelihat iftar-iftar yang ada di Indonesia kan, wah, timpang sekali tuh, Pak. Iya. Kalau kita di sini satu ayam buat berdua, di Indonesia satu ayam buat berapa ya? Nggak tahu lah. Boros ya. Iya. Jadi bener-bener kita bisa bayangin, Pak, dari donaturnya aja kalau dari donatur sendiri ketika ingin memberikan iftar itu sebenarnya nggak cuma seperempat ayam, tempatnya sebenarnya udah bagus, Pak. Berinya juga setengah ayam begitu, Pak. Itu kan berarti kan kalau misalkan ada 100 yang, tapi jumlah di tempat saya itu ada sekitar 400, Pak. 400 penerima dikalikan saja Berarti 200 ekor ayam ya minimal disediakan. Iya, 200 ekor ayam. Luar biasa. Kita bisa buat sekampung, Pak. Iya. Mas Umair, kalau pusat kegiatan selama Ramadan ya menjelang iftar itu di mana? Apakah di Tahrir Square atau di Masjid Al-Azhar dekat Han Al-Halili atau di mana? Yang paling meriah gitu, yang paling meriah. Yang paling meriah itu di pusat keramaian, Pak. Seperti di mana? Di downtown. Iya. Dekat Azhar. Tapi tempatnya bukan di Azharnya, tapi di dekat Azhar itu ada satu tempat Maidatur Rahman begitu, Pak, besar. Nah, itu biasanya tempat biasanya mahasiswa Indonesia kalau kepingin nyari sensasi biasanya di situ, Pak. Jadi kita kalau buka puasa itu tempat keramaian mah di jalan, Pak, bukan di masjid, Pak. Di jalan raya. Jadi kita ngerasa Ramadan ya ketika kita di jalan raya, kemudian dekat orang, kemudian dipaksa untuk ngambil kurma, dipaksa untuk ngambil pembuk iftar begitu. Nah, kita iftar on the street ya kalau di kita ya. Iya, betul. Dan itu bahkan ini, Pak, juga jadi tren buat ini mahasiswa Indonesia di sini juga. Jadi kita di sini kan ada lazisme seperti itu, Pak, ya. Di lazisme itu juga meniru apa yang dilakukan orang-orang Mesir begitu, Pak. Jadi biasanya yang jegat itu orang Mesir. Ini dari mahasiswa Indonesia juga punya inisiatif untuk melakukan yang sama, menjegat tapi yang jegat orang asing. Masya Allah. Gitu, Masya Allah. Gitu, kalau di Azhar sendiri juga membagi iftar nggak, Tat? Kalau di Azhar sendiri nggak, Mbak. Jadi yang membagi itu di sekitar Azhar itu saja. Tapi kalau di Azhar enggak. Tapi di Azhar itu ada 2 momen, Mbak. 2 momen iftar bersama. Yang pertama di ulang tahunnya Jami Al-Azhar. Yang sama satu lagi ya, momen apa lagi biasanya? Di miladnya Al-Azhar. Jadi momen hari jadinya Masjid Al-Azhar tanggal 7 kemarin.
Nah, tanggal 7 kemarin itu ada ininya, ada iftar bersamanya. Sama nanti tanggal 10 itu hari miladnya Al-Azhar. Jadi paling tidak selama 1 tahun cuma 10 Ramadan ya. Jadi miladnya Al-Azhar dihitung berdasarkan Hijriah ya. Iya, betul. Iya, di Al-Azhar tanggal 7 Ramadan. iftar di 2 momen itu aja. Tapi selain itu kita bukanya di sekitar Al-Azhar itu. Itu banyak sekali kok, Pak, Mbak, yang memberikan Maidatul Rahman itu banyak sekali. Tapi berarti nggak boleh dibawa masuk ke masjid, nggak boleh ya makanannya itu? Biasanya nggak bisa, mereka kalau di Al-Azhar cuma pembatal saja, bukan makan berat. Jadi di Kairo agak berbeda ya. Itu aja. Kayak kemarin itu, Mbak Uti, Pak Rustam, kemarin ini kan hari jadinya Al-Azhar kan, 7 Ramadan kemarin itu. Nah itu kita di sana juga diadakan acara besar begitu, dihadiri sama tokoh-tokoh Al-Azhar, ada Syekh 2 ini juga. Nah kemudian di situ Al-Azhar memberikan iftar. Nah yang datang banyak itu betul. Tapi di momen tertentu saja, nggak setiap hari. Iya. Jadi kalau di Mesir agak berbeda sedikit ya, bukan di masjid, tapi di jalan-jalan dan di pusat-pusat keramaian ya. Iya betul. Iya. Baik Mas Umair. Pak. Ada ya, ada. Ya, terima kasih Mas Umair. Banyak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan jelas kan Pak ya, sentralnya itu ada di masjid. Masjid ya. Di Saudi juga di masjid. Nah ini kalau untuk terima kasih Mas Umair. Ini untuk Saudi ada sama. Iya. Terima kasih ya. Pak Emu ya. Ini kita coba tanya testimoninya dari beliau yang tinggal lama di Saudi dan sekarang juga sedang berada di Mekah. Kang Nurdin, apakah masih ada di Zoom ini? Assalamualaikum Kang Nurdin. Saya coba cek apakah masih ada. Oh, masih ada. Kang Nurdin, apa masih gabung? Ya. Baik, mungkin sedang tidak fokus. Ini ada satu pertanyaan di chat untuk Mbak Utik. Assalamualaikum. Tradisi memberi makan selama bulan puasa luar biasa. Apakah ada catatan bagaimana cara mereka mengelola supaya makanan itu tidak mubazir? Ini memang persoalan ini. Karena Islam juga melarang kemubaziran. Monggo Mbak Utik, silakan. Ya, baik. Jadi catatan pengelolaan limbah makanannya memang tidak ada gitu ya. Gimana sisa makanannya itu. Saya pernah membuat satu tulisan bahwa memang luar biasa sekali sisaan makanan buka puasa ini di Indonesia gitu. Jadi memang ada peningkatan jumlah sampai 2 kali lipat gitu ya angka sampah makanan sisa buka puasa ini. Nah, ini sebenarnya kalau proses pembuatan masakannya, kalau kita tuh ke Istana Topkapi itu Bapak Ibu, itu nanti kita akan ketemu satu sesi khusus dapur istana ya Pak Rustam ya. Jadi itu yang biasanya tuh ruangannya tuh ada gedungnya itu posisinya agak ada di belakang, ada cerobong-cerobong asapnya. Itu memang sebelah kanan kalau salah. Ya, betul. Dapurnya itu memang besar sekali gitu. Jadi kayak barak militer gitu, segede gitu. Sangat memungkinkan untuk bikin makanan sampai jumlahnya ribuan gitu ya. Tapi memang tidak tercatat bagaimana limbahnya ini gitu. Bagaimana sisa makanan ini, apakah memang terbuang atau memang dibagikan atau bagaimana gitu. Barangkali saya yang belum menemukan. Kalaupun ada nanti saya akan bisa share, saya akan tulis di sosial media saya. Tapi memang menarik Bapak Ibu sebenarnya untuk menjadi perhatian kita semua bagaimana limbah sisa makanan iftar ini harusnya menjadi keprihatinan kita. Di saat misalnya katakanlah saudara-saudara kita di Somalia, saudara-saudara kita di Nigeria, saudara-saudara kita yang di wilayah-wilayah Afrika yang kekeringan gitu ya, pada saat ini memang kelaparan karena memang source makanannya itu sangat terbatas, di belahan dunia yang berkemakmuran, berkecukupan gitu ya, justru di bulan Ramadan yang seharusnya berbagi ini memang limbah sampah makanan buka puasanya masih banyak sekali. Ini harusnya menjadi sentilan untuk kita semua gitu, bagaimana kita harus mengelola makanan
makanan ini ya seefisien mungkin secukupnya gitu. Kalau misalnya yang buka puasa 10 orang ya secukupnya untuk 10 orang aja gitu. Nggak perlu juga gitu dibikin terus segala rupa gitu ya, ada ditaruh di situ gitu. Kecuali kalau memang kita sudah punya rencana nih kalau nanti nggak habis mau diapain gitu ya. Saya juga nggak kebayang tuh kalau Ibnu Tulun 1.100 jenis makanan, yang makan berapa banyak ya. Kalau yang makan 20.000 sih nggak apa-apa juga gitu. Kalau yang makan 1.000 ya sisaan juga gitu. Baik, nanti saya akan coba carikan referensinya kira-kira yang lebih akurat. Kira-kira apakah ada limbah sisa makanannya seperti apa. Tapi kalau untuk proses memasaknya sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan karena seperti tadi gitu ya. Kalau salah satunya di Istana Topkapi itu memang ada gitu, dapur permanennya aja memang sebesar barak militer yang kalau masak ribuan sih rasanya gampang di situ. Begitu. Terima kasih Mbak Utik. Ini waktunya sudah habis sebetulnya. Baik. Karena kebetulan pada hari ini akan dilaksanakan manasik untuk jamaah kami yang akan menikmati jamuan 10 hari terakhir di bulan Ramadan di Masjidil Haram. Masya Allah. Ini saya ingin cerita sedikit untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dalam bahasa Sundanya ingin ngabibita ya. Dahsyatnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan di Mekah ya, di Masjidil Haram. Itu terutama di tanggal-tanggal ganjil dari tanggal 21, 23, 25, 27 sampai 29 itu Masjidil Haram kepadatannya hanya berkurang 10%. Jadi tanggal 27 Ramadan jadi itu yang diyakini turunnya Lailatul Qadar. Kalau Bapak dan Ibu yang pernah haji tentu tahu jembatan Misfalah. Saf sholat taraweh itu sampai mendekati jembatan Misfalah. Luar biasa. Jadi semuanya itikaf itu 27 dari pagi, sore, siang, malam tidak beranjak. Makanya saya bilang pengurangannya cuma 10%. Padahal sholatnya juga dahsyat ya. Karena sholat taraweh 20 rakaat, 2 kali 10 kali, 1 juz 1 malam, 1 juz 1 malam. Kemudian tidak ada witir di 10 hari terakhir. Kemudian baru akan witir nanti di jam 1 atau jam 2 dini hari untuk melaksanakan tahajud 10 rakaat. Ya, 10 rakaat dengan witir 3 rakaat. Dan imam terbaik Masjidil Haram diturunkan. Syekh Sudes dan Syekh Surem itu bergantian menjadi imam taraweh maupun tahajud. Ya. Jadi suasananya dahsyat dan ngangenin. Ya, ngangenin. Jadi ini alhamdulillah Khalifah dipercaya untuk memberangkatkan sekitar 20 orang 10 hari di Masjidil Haram. Ke Madinah dulu, kemudian dan manasiknya hari ini. Kang Muh nanti akan ngasih manasik. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, Kang Muh, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan? Iya Pak, sebelum boleh. Ada closing statement dari Mbak Utik. Nanti Kang Muh persilahkan ya Mbak Utik untuk memberikan closing statement. Baik. Namun tolong ditampilkan dulu apa yang akan diinformasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Mbak Utik. Pak Dea, assalamualaikum, silakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah program umroh di Khalifah Tour. Insya Allah akan berangkat di tanggal 4 Mei, umroh bulan Syawal, pasca 3 hari atau 4 hari ya, kurang tahu nih lebarannya kapan ya. Mudah-mudahan akan dibimbing oleh Ustadz Dr. Aan Ridwan, Masalah Agama. Harga umroh mulai dari Rp32.500.000 dengan fasilitas hotel di Conrad by Hilton di Mekah dan di Madinah Al-Anwar Natun Peak ya. Mudah-mudahan bisa bergabung, silakan, seatnya juga masih ada. Tinggal beberapa seat lagi sebetulnya ya. Dan umroh Syawal di tanggal 21 Mei 2022 harga mulai dari Rp32.500.000 akan dibimbing oleh Ustadz Dedi Haryati LC dengan fasilitas yang sama di Conrad by Hilton di Mekah, Al-Anwar maupun Peak di Madinah. Baik Kang Diarek, selanjut, dan jangan tunda niat ibadah haji selagi masa tunggu keberangkatan haji semakin lama.
informasi terkini tahun ini informasinya haji hanya 1 juta dari seluruh dunia. Ya, baru update nih informasinya. Mudah-mudahan ibu bapak bisa mendaftarkan untuk para putra putri kerabat saudara bagi yang usianya di atas 12 tahun sudah bisa mendaftar ya dengan deposit awal 5.000 US dollar. Silakan untuk membeli nomor porsi keberangkatan saja. Dengan masa tunggu 7 tahun, dengan usia 12 tahun itu, usia 19 tahun sudah bisa berangkat haji insya Allah. Ya. Namun jika tidak ingin antri lama selama 7 tahun, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas visa haji Urodan. Daftar di tahun yang sama, insya Allah berangkat di tahun yang sama. Pembimbingnya bersama Ustadz Wijayanto, insya Allah. Kang Dea, dan saya kira Mbak Utik harus dikirimi kurma sukari. Aduh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Kurma sukari ini selalu dibagikan di Madinah kalau pas buka puasa ini. Insya Allah Bu, nanti dikirim ya. Tinggal alamatnya ke Pak Dea saja dikirim ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin pesan kurma sukari, kurma acuannya habis Mbak Utik, mohon maaf ya. Oke. Hanya kurma sukari nih. Silakan di unit bisnis baru di Halipa bisa pesan ke Kang Dea, juga ke Kang Mo ya. Ada nomor teleponnya, silakan pesan. Dan insya Allah kajian-kajian besok Ramadan itu akan disampaikan bersama Dr. Haji Ali Firdaus di tanggal 10. Catat waktunya yang sama di jam 10 pagi ya sampai jam 11.30. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat semua. Dan kajian-kajian Ustadz Asatid tim yang lain juga bisa disimak kembali di channel YouTube-nya Halifah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu, sebelum kajian berakhir, statement closing apa nih hari ini? Ya? Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan closing statement saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah bulan mulia. Saatnya kita memuliakannya dengan cara yang mulia, bukan dengan mengumbar segala rupa yang tidak bermakna. Tapi kita tunjukkan ketaatan tanpa tapi dan kesalehan sosial pada sesama. Mumpung masih beberapa hari, mari kita segera mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tanpa tapi ini ya. Tapi biasanya suka begitu ya. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, demikian kajian Bait Al-Hikmah Halifah Tour di Ibadah Duha menjelang ke zuhur. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah hadir, Bunda Empet, Pak Haji Rustam Sumarna, Mbak Utik, Pak Bambang Herlambang. Ya, mudah-mudahan sehat selalu yang ada di belahan dunia sana, Mas Umair. Ya. Dan terima kasih kepada yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya. Mari kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mo dan Kang Dea yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.